ini adalah makam Nyi Ageng Pandenaran. Nyi Ageng ini merupakan istri dari Ki Ageng Pandenaran. Berikutnya adalah makam Ki Ageng Pandenaran sendiri, yang merupakan salah satu tidak hanya penyebar agama Islam, tetapi juga pendiri kota Semarang. Yang terakhir adalah makam Syekh Maulana Ibnu Abdul Salam, yaitu ayahanda dari Ki Ageng Pandenaran sendiri. Ketiga makam ini sangat terlihat terurus dan menurut saya bentuknya juga unik. Di sini aromanya entah kenapa sangat harum, dan kain putih ini terbalut rapih dengan makamnya sendiri. Sangat terkesan bersih dan asri walaupun di dalam makam. Baik pemirsa Konon Katanya, sekian hasil eksplorasi saya di makam Ki Ageng Pandenaran, Kota Semarang. Saksikan terus program Konon Katanya hanya di Global TV. Dari hasil penelusuran terakhir di Kota Semarang, yaitu di makam Ki Ageng Pandenaran, tim Konon Katanya menyimpulkan bahwa makam tersebut begitu bersih dan terjaga. Hal itu bisa terlihat di mana dari depan area pintu masuknya saja tidak ada sedikit pun sampah yang mengotori area tersebut. Bagian tangga pun juga sangatlah bersih. Hal ini bisa terlihat di mana adanya penerangan yang terang sehingga kondisi dari semua area di sini pun bisa terlihat meski di malam hari. Begitu pula di dalam area makam yang berbicara soal tradisi dan kebudayaan, cerita rakyat yang telah melegenda merupakan salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Ada banyak sekali cerita-cerita yang familiar di tengah-tengah masyarakat, baik dalam bentuk dongeng, mitos, legenda, maupun kisah-kisah yang mendekati fakta sejarah maupun misteri. Karena begitu lekat dengan sejarah hingga kisah misteri, pasti membuat kita penasaran akan kebenarannya. Dan inilah kisah-kisah legenda dalam tanah air hingga mancanegara, hanya di Legenda Sang Penunggu. Legenda dan kisah misteri Pantai Watu Ulo, Jember. Pantai Watu Ulo merupakan sebuah pantai yang terletak di bagian selatan Jawa Timur. Watu Ulo tersebut memiliki arti batu ular. Legendanya, nama tersebut tidak hanya sekedar nama,
Namun, nama itu mengacu pada batu karang yang memanjang di pesisir pantai. Batu karang tersebut menjadi daya tarik bagi para masyarakat Jember dan juga wisatawan yang datang dari luar Jember. Tidak hanya bentuk karang yang menjadi daya tarik, namun susunan batu-batu yang menjorok ke pantai terlihat menyerupai ular. Bentuk susunan batu tersebut nyatanya memiliki legenda dan mitos yang melekat di dalamnya. Konon ada sepasang suami istri yang hidup di sekitaran pantai. Dahulu, sepasang suami istri tersebut belum memiliki anak. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengangkat seorang anak. Pasangan tersebut mengangkat anak laki-laki yang diberi nama Joko Samudra. Pasangan tersebut dan juga anak yang telah diadopsi setiap harinya selalu berbagi tugas. Pasutri tersebut bertugas mencari kayu bakar di hutan setiap harinya dan anaknya bertugas mencari ikan di laut. Menurut legenda, suatu ketika pasangan suami istri tersebut sedang mencari kayu bakar di hutan sekitaran pantai, tiba-tiba terdengarlah suara tangisan bayi. Legendanya, mereka pun mencari asal dari suara tangisan tersebut. Dan di luar dugaan, ternyata suara tangisan itu adalah suara tangisan seorang bayi laki-laki yang tergeletak begitu saja tanpa ditemani siapa-siapa. Konon, karena melihat bayi laki-laki tersebut hanya seorang diri, pasangan suami istri tersebut pun tidak tega melihatnya. Dan legendanya, mereka pun jatuh hati dengan bayi tersebut. Akhirnya, mereka membawa bayi itu ke rumah dan merawatnya. Bayi itu pun diberi nama Marsudo. Hari demi hari, Marsudo pun tumbuh besar, dan pada akhirnya, Marsudo sudah mendapat tugas. Legendanya, Marsudo dan Joko Samudra memiliki tugas yang sama, menangkap ikan di laut. Namun mereka berdua melakukan tugas tersebut secara bergantian, setiap harinya. Konon, legendanya ketika Marsudo bertugas mencari ikan, ternyata dia berhasil memancing ikan yang begitu besar. Dan yang mengagetkan lagi adalah, ternyata ikan tersebut bisa berbicara layaknya seperti manusia. Dan diyakini ikan tersebut adalah seorang raja yang menjelma menjadi seekor ikan. Ikan itu pun meminta supaya kait pancingan dilepas dari mulutnya. Dan legendanya, ikan tersebut pun berjanji kepada Marsudo. Jika Marsudo melepaskannya, maka apapun yang menjadi permintaan Marsudo, ikan akan mengabulkannya. Karena Marsudo begitu kasihan kepada ikan itu, akhirnya Marsudo pun melepaskannya dan pulang ke rumah tanpa membawa seekor ikan pun. Menurut legenda, sesampainya di rumah, Marsudo pun dimarahi oleh kedua orang tuanya karena tidak membawa apa-apa. Namun Marsudo menjelaskan kepada kedua orang tuanya kalau sebenarnya dia berhasil memancing seekor ikan, tetapi Marsudo sengaja melepaskannya karena kasihan. Mendengar alasan tersebut, ayah angkat Marsudo pun semakin marah. Dan konon katanya, Marsudo pun tidak diberi tugas untuk mencari ikan lagi. Dan tugas mencari ikan hanya dilakukan oleh Joko Samudra. Joko Samudra diceritakan tidak berhasil mendapatkan seekor ikan pun. Namun yang terperangkap di pancingannya adalah seekor ular raksasa. Ular tersebut begitu marah karena pancingan Joko Samudra telah melukai tubuh ular tersebut. Joko Samudra dan ular raksasa tersebut pun akhirnya berkelahi. Dan tidak ada yang mengalah. Hingga akhirnya Marsudo melihat kejadian tersebut dan Marsudo pun berinisiatif untuk meminta pertolongan kepada ikan yang sudah berjanji kepada Marsudo akan mengabulkan semua permohonan Marsudo dan memohon supaya kakaknya menang dari ular raksasa tersebut. Konon diceritakan ikan yang dikenal sebagai jelmaan dari seorang raja itu pun memberikan sebuah cambuk kepada Marsudo. Dan ikan itu pun meminta supaya Marsudo memukul cambuk itu ke tubuh ular sebanyak 2 kali agar tubuh ular raksasa itu terbelah. Legendanya setelah Marsudo memukulkan cambuknya, tubuh ular itu pun terbelah 3. Dan legendanya setelah dicambuk, ular itu pun kalah dan tubuhnya yang sudah terbelah 3 tidak bisa bersatu lagi. Diyakini bagian kepala ular tersebut berada di Gerajakan Banyuwangi dan bagian ekornya berada di Pacitan. Masyarakat setempat meyakini bagian badan ular tersebut berada di pantai Watu Ulo.
Konon, potongan-potongan badan ular tersebut diyakini menjelma menjadi bebatuan yang menjorok ke pantai. Dan hal itu pun dipercaya hingga saat ini bahwa susunan batu-batu yang berbentuk ular di pantai Watu Ulo berkaitan dengan kisah legenda di masa lalu. Hal itu pun semakin dipercaya bukan hanya karena bentuk susunan batunya, namun ditambah juga dengan susunan batunya yang terlihat seperti bersisik. Konon, kisah legenda di masa lalu menjadi awal mula dari nama pantai Watu Ulo. Pantai Watu Ulo ini selain menyuguhkan kisah legenda, namun juga menyuguhkan keindahan pantai yang masih bersih dan suguhan pasir-pasir yang lembut. Selain itu, Pantai Watu Ulo juga diyakini sebagai tempat berkemah yang begitu nyaman. Area perkemahan yang luas dipercaya mampu membuat para wisatawan menikmati suasana Pantai Watu Ulo. Menurut cerita yang berkembang, walaupun tempatnya begitu indah, namun para wisatawan yang berkemah di sana tidak lepas dari suara-suara aneh. Menurut legendanya, ular-ular yang kerap menampakkan dirinya kepada wisatawan diyakini adalah kelompok dari ular raksasa yang sudah menjelma menjadi susunan batu yang berada di Pantai Watu Ulo tersebut. Konon, ular raksasa yang menjelma menjadi susunan batu itu dipercaya merupakan ular yang berkuasa dan dianggap begitu rakus di masa lalu. Bahkan semua makhluk-makhluk kecil yang berada di pantai dihantam habis oleh ular raksasa tersebut. Namun setelah ular raksasa tersebut tiada, makhluk-makhluk yang berada di sekitaran pantai pun bisa hidup tenang. Diceritakan, ular raksasa tersebut jugalah sebagai penguasa kerajaan ular di Pantai Watu Ulo pada masa lalu. Anggota-anggota dari ular raksasa yang masih hidup di Pantai Watu Ulo diyakini hanya menjaga pantai tanpa melahap habis makhluk-makhluk kecil di sekitaran pantai. Kisah yang berkembang juga menyelimuti Pantai Watu Ulo tersebut. Di ujung susunan batu yang menjorok ke dalam pantai, diyakini memiliki lubang seperti goa. Dan lubang tersebut mempunyai sebuah pusaran air. Menurut warga lokal, setiap wisatawan harus berhati-hati jangan sampai mengalami kecelakaan di area pusaran tersebut. Karena dipercaya siapapun yang jatuh ke dalam pusaran air tidak akan bisa selamat. Kisah misteri yang melekat di Pantai Watu Ulo menjadi penambah kisah menarik yang membuat para wisatawan semakin penasaran dan semakin tertarik untuk berkunjung ke pantai yang dipenuhi pemandangan yang begitu mempesona dan begitu eksotis itu. Aku sih nggak ingat pas ada di sana. Yang pasti, ayah dan ibu kelihatan bahagia banget waktu pertama ngeliat aku. Kata mereka sih, ibuku orang yang hebat, dia pandai merawat. Tapi ayah juga nggak kalah, kerja nggak kenal lelah. Biar aku punya mainan dan bisa sekolah. Tapi ayah kadang suka marah kalau aku bikin salah. Aku nggak perlu disakitin. Aku ngerti kok kalau dibilangin. Aku maunya dipeluk, dicium, disayang seperti mereka. Meskipun aku sudah bahagia di sini. Sudah seharusnya mereka dicintai. Hentikan kekerasan pada anak. Kamu kenapa kok nangis gitu? Aku dibully. Dibully itu apa? Dikata-katain, Mbak. Siapa yang berani ngata-ngatain kamu? Sama Sosmed, Mbak Darmi. Sosmed? Sosmed itu anaknya siapa? Ini loh, Mbak. Itu. Anak zaman sekarang kalau menuliskan sesuatu kok ya nggak pernah dipikir lebih dahulu toh ya. Kalau kamu yang dikata-katain gitu, emangnya kamu mau? Pesan ini disampaikan oleh GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia. Gue dengar tadi abang berantem sama Kalaras. Pening aku. Masa si Laras minta dibelikan motor? Ya coba dibeliin motor, kenapa bang pening? Abang kan direktur, duit banyak, apa susahnya? Bukan gitu Lolo, masalahnya si Laras itu minta dibelikan motor untuk si Dio. Hah? Kalau Dio bawa motor ngebut-ngebutan, kayak mana? Umur segitu kan masih sering kepancing emosi. Kalau dia celaka, kelar dunia. Ingat, jangan izinkan mengendarai sepeda motor kepada anak di bawah umur.
Mitos dan legenda misteri di Sendang Pengilon. Ritual merupakan sebuah peristiwa budaya tradisi lama bagi masyarakat yang ada di wilayah Indonesia dan sampai saat ini tetap dilaksanakan oleh setiap generasi penerusnya. Sebagai sebuah tradisi warisan dari leluhurnya, setiap proses ritual memiliki tujuan dan tata cara yang sangat berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakatnya. Sehingga ditemukan berbagai macam ritual, di antaranya berkaitan dengan ritual pengobatan, pergantian musim, persembahan, perayaan, dan lain-lain. Pada umumnya, kegiatan upacara ritual memiliki makna komunikasi antara manusia dan Yang Maha Kuasa. Menurut legenda, Sendang Pengilon ada sejak zaman Mataram. Konon, pada zaman itu ada seorang ratu bernama Ratu Pandansari yang ingin menyejahterakan rakyat. Lalu, ia berencana membuat sendang itu untuk mengairi sawah pertanian dengan harapan tanaman pertanian menjadi subur dan panen melimpah sehingga rakyat hidup makmur. Di saat membuat sendang tersebut, Ratu menemui banyak rintangan. Raja Siluman bersama anak buahnya mencoba menghalanginya sehingga terjadilah perkelahian. Namun berkat kesaktian Ratu Pandansari yang dibantu para prajurit wanita berhasil mengalahkan Raja Siluman. Karena sendang itu airnya bersih dan bisa untuk berkaca, maka kemudian diberi nama Sendang Pengilon. Adapun cerita lain berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, kawasan Sendang Pengilon dikuasai sesosok makhluk bernama Nyi Blorong. Konon, Nyi Blorong kerap mengganggu manusia yang jahil di lokasi ini. Bahkan ada pula cerita yang beredar bahwa korban di pusaran air Kedung Pengilon tidak terlepas dari kemarahan Nyi Blorong. Salah seorang warga mengakui adanya energi yang tidak biasa dirasakan manusia di sekitar lokasi. Dia juga menambahkan hal ini membuat banyak orang-orang dari luar desanya datang untuk melakukan ritual gaib. Menurut keterangan sejumlah praktisi supranatural, Nyi Blorong mempunyai nama asli Nyimas Dewi Anggatri Putri, keturunan dari Raja Caringin Kurung ke-11, Prabu Jaya Cakra. Nyi Blorong mulai mengganggu menyesatkan manusia dengan cara memberikan kekayaan melalui jalan pesugihan. Konon katanya, cara memberikan kekayaannya, Nyi Blorong mendatangi manusia yang memujanya untuk meminta pesugihan. Dalam kunjungannya, Nyi Blorong berwujud sebagai wanita cantik dan menerapkan sebuah syarat bagi manusia yang memujanya untuk memohon kekayaan. Pesugihan Nyi Blorong kerap memakan tumbal maupun korban dari pelakunya sendiri. Setelah puas bercumbu dengan manusia, Nyi Blorong pun pergi dengan meninggalkan beberapa keping emas yang tak lain adalah sisiknya. Selain itu, manusia yang memujanya setelah masa perjanjian habis, maka manusia tersebut juga harus mengabdi kepadanya. Malam Jumat Kliwon menjadi waktu favorit bagi para pencari berkah untuk berkunjung. Lokasi yang digunakan tidak tentu, asalkan masih berada dalam wilayah Sendang Pengilon. Warga lain pun memaparkan pernah suatu waktu Sendang Pengilon dikunjungi banyak orang. Menurutnya, pengunjung yang ramai tersebut ingin melakukan ritual, namun tidak mengetahui secara detail ritual apa saja yang dilakukan mereka. Sendang Pengilon pun diberi papan peringatan. Pengunjung diharapkan berhati-hati bagi mereka yang tidak bisa berenang. Kedalamannya yang mencapai 5 meter telah beberapa kali menelan korban. Warga sekitar pun ada yang meyakini bahwa korban tenggelam tersebut merupakan bentuk kemarahan Nyi Blorong. Adapun warga mengatakan banyak kejanggalan terjadi. Kesaksian warga sekitar Sendang Pengilon menuturkan rombongan gaib pasukan kerajaan kerap melintas. Warga pernah melihat prajurit dari masa lampau lengkap dengan celurit dan goloknya, melangkah diiringi oleh pasukan berkuda. Warga tersebut menyebutkan hanya bisa mengintip dari balik jendela rumahnya. Ia mengatakan bahwa pasukan gaib tersebut berjumlah ratusan orang. Barisan panjang berjalan menuju ke areal Sendang Pengilon.
Beberapa orang juga mengatakan terdapat ular gaib besar penunggu sendang pengilon. Sebenarnya objek wisata ini sangat potensial, menyimpan pesona keasrian yang masih terjaga. Airnya yang begitu jernih hingga memancarkan warna kehijauan. Namun sayang, lokasi ini belum ditata dan tidak dikelola secara maksimal. Hanya ada penataan ala kadarnya, seperti penunjuk jalan, serta batang bambu sebagai pengaman di pinggir jalan menuju lokasi. Kisah misteri Jembatan Barelang Batam. Jika Surabaya dan Madura memiliki jembatan Suramadu, dan Palembang memiliki jembatan Ampera, Batam memiliki jembatan Barelang. Jembatan ini diberi nama Barelang yang berasal dari singkatan Batam, Rempang, dan Galang. Jembatan ini menghubungkan pulau-pulau yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Masyarakat setempat menyebutnya Jembatan Barelang. Namun ada juga yang menyebutnya Jembatan Habibi, karena beliaulah yang memprakarsai pembangunan jembatan ini untuk memfasilitasi ketiga pulau tersebut yang dirancang untuk dikembangkan menjadi wilayah industri di Kepulauan Riau. Ketiga pulau itu sekarang termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Jembatan Barelang telah menjadi ikon kota Batam, bahkan telah populer sebagai landmarknya Pulau Batam. Dengan bentuk menyerupai Golden Gate berukuran mini, jembatan ini terlihat begitu menawan, ditambah pemandangan biru laut dan pulau-pulau kecil yang menjadi latar belakangnya. Jembatan ini dibangun dengan melibatkan ratusan insinyur tanah air dan tidak melibatkan satupun tenaga kerja asing. Dana yang dibutuhkan untuk membangun jembatan ini adalah 400 miliar rupiah dan membutuhkan waktu 6 tahun. Dari tahun 1992 sampai tahun 1998 dalam membangunnya. Kabarnya diperkirakan bahwa jembatan Barelang akan bertahan dan tidak ambruk sampai waktu 100 tahun ke depan. Pada tahun 2016 sempat ada 9 dari 112 kabel penahan komprador yang putus. Hal ini meresahkan masyarakat lantaran mereka khawatir jembatan akan roboh. Akan tetapi Badan Pengusahaan Batam menjamin daya tahan bangunan jembatan. Selain itu, pada Juni 2016 juga pernah ada kapal Aussie First yang menabrak komprador 4 yang menghubungkan Batam dan Pulau Rempang. Jembatan tersebut rusak parah dan tubuh jembatan tergeser hingga 1,2 meter dari tempat semula. Hingga saat ini jembatan tersebut masih berdiri kokoh dengan panorama keindahan yang menawan. Namun, siapa sangka di balik indahnya jembatan tersebut terselip beberapa mitos yang dipercaya warga setempat. Mitos yang pertama adalah dilarang mengambil buah mengkudu di jembatan Barelang. Pasalnya, ada sebuah kisah dari seseorang yang sengaja mengambil buah mengkudu dan justru ia diikuti oleh makhluk astral yang dipercaya merupakan penunggu di wilayah tersebut. Selanjutnya, ada mitos pohon kelapa bercabang 7. Tak jauh dari jembatan Barelang, ada sebuah kampung bernama Belongkeng, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Batam. Letak kampung ini berada di antara batas Jembatan 4 dan Jembatan 5 Barelang. Yang membuat kampung ini menjadi terkenal secara tiba-tiba adalah keberadaan pohon kelapa bercabang 7 yang konon dijaga oleh siluman ular. Menurut warga setempat, orang-orang pintar yang bisa melihat alam gaib mengatakan bahwa pohon ini dijaga oleh siluman yang badannya setengah manusia dan setengah ular. Konon, ada 7 makhluk sejenis itu yang menjaga pohon kelapa ini, sama seperti jumlah cabangnya.
Pohon kelapa bercabang 7 adalah bagian dari misteri Jembatan Barelang yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Hanya saja belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa pohon kelapa bercabang 7 ini terbentuk karena unsur gaib atau memang fenomena alam yang kebetulan saja. Dan satu lagi fenomena angker di balik megahnya jembatan ini adalah Jembatan Barelang dinobatkan sebagai tempat favorit untuk bunuh diri. Pasalnya, sudah ada ratusan kasus bunuh diri dengan melompat dari jembatan ini. Hampir semua orang yang melompat dari jembatan ini dipastikan meninggal. Hanya sedikit saja yang berhasil diselamatkan. Menurut catatan pihak berwenang di Jembatan Barelang, sedikitnya 15 sampai dengan 20 orang per tahun memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jembatan ini. Tidak semua orang yang melompat dari Jembatan Barelang benar-benar murni ingin bunuh diri. Ada juga yang iseng-iseng uji nyali tapi berujung maut atau mabuk berat. Sebagai tempat yang sering dipilih sebagai lokasi bunuh diri, tentu saja Jembatan Barelang mendapat predikat sebagai tempat angker. Meskipun belum pernah ada laporan tentang gangguan makhluk astral di Jembatan Barelang, tapi masyarakat setempat percaya bahwa orang yang bunuh diri di sini pasti memiliki pikiran yang kosong, sehingga bisa dibujuk oleh makhluk gaib di sekitar jembatan untuk melompat. Taman hiburan terbengkalai Gulliver's Kingdom, Jepang. Tak pernah kita ketahui sebelumnya, di baliknya terdapat beragam cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Ada banyak sekali misteri yang tak bisa dipecahkan di dunia ini. Kisah-kisah mengerikan dan penuh tanda tanya juga kerap menghiasi cerita malam kita. Sosok-sosok tak kasat mata hingga lokasi-lokasi angker yang kerap membuat bulu kuduk merinding, termasuk kota-kota berhantu di seluruh penjuru dunia. Inilah kisah misteri keangkeran taman hiburan terbengkalai Gulliver's Kingdom, Jepang. Hanya di Legenda Sang Penunggu. Mendengar soal taman hiburan, maka orang lazimnya bakal langsung membayangkan suatu tempat yang penuh dengan wahana-wahana permainan yang menyenangkan. Sayangnya, tidak semua taman hiburan memiliki kesan demikian. Ada pula taman hiburan yang justru lebih diingat sebagai tempat yang suram akibat peristiwa-peristiwa tragis yang pernah dialami di sana. Jepang terkenal dengan ide-idenya yang unik dan terkesan nyeleneh. Hal tersebut juga berlaku untuk sektor taman hiburan. Di kaki Gunung Fuji pernah berdiri taman hiburan yang bernama Gulliver's Kingdom. Gulliver's Kingdom dibangun pada tahun 1997. Banyak orang berspekulasi bahwa karena tempat ini berdekatan dengan hutan Aokigahara yang sudah terkenal rata-rata 200 orang melakukan bunuh diri setiap tahunnya, menyebabkan jumlah pengunjung terus berkurang. Menurut legenda orang Jepang, tidak heran kalau pengunjung menghindari datang ke taman hiburan ini karena dianggap berhantu. Taman hiburan tersebut memperoleh namanya dari Gulliver, tokoh utama dalam dongeng hasil karya Jonathan Swift. Di dalam dongengnya, Gulliver yang aslinya manusia normal diceritakan terdampar di negeri Lilliput, sehingga dirinya seolah-olah nampak seperti raksasa di negeri tersebut. Di taman hiburan Gulliver's Kingdom sendiri terdapat patung raksasa Gulliver sepanjang 5 meter, sehingga pengunjung taman ini seolah-olah nampak seperti Lilliput di hadapan Gulliver.
Bagi sebagian orang, keberadaan patung sebesar itu mungkin justru malah bakal menimbulkan kesan menakutkan. Namun kisah menyeramkan terkait Gulliver's Kingdom belum berhenti sampai di sana. Taman hiburan ini dibangun tepat di dekat hutan Aokigahara, hutan yang kerap digunakan sebagai tempat untuk bunuh diri. Gulliver's Kingdom juga berlokasi di dekat desa Kamikuishiki. Desa tersebut di masa lalu pernah digunakan oleh kelompok teroris lokal Aum Shinrikyo sebagai markas rahasia dan gudang senjata kimia. Menurut pengakuan warga sekitar dan pengunjung taman, aroma gas kimia masih sering tercium dari permukaan tanah di taman hiburan tersebut. Setelah penutupannya di tahun 2001, Gulliver's Kingdom kosong dan lebat dengan tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya. Ada sesosok wanita tiba-tiba muncul di kegelapan malam dan memanggil taksi. Sosok wanita tersebut minta diantarkan ke tempat yang belum pernah didengar sebelumnya oleh sang supir. Saat supir mengaku tidak tahu, ia diyakinkan oleh sosok wanita tersebut bahwa jalan menuju ke sana akan diberitahu. Sosok wanita tersebut menunjukkan arah dan jalan yang sangat berbelit-belit, melewati gang dan jalan kecil, melintasi banyak pemukiman dan bahkan keluar kota hingga menuju wilayah pedesaan. Setelah melakukan perjalanan jauh dan tampaknya tak kunjung dekat dengan tujuan, sang supir merasa gelisah. Ia menoleh ke belakang untuk bertanya mengenai posisi mereka. Tetapi merasa terkejut saat tahu bahwa sosok wanita tersebut telah lenyap. Sang supir kembali menoleh ke depan dan mendapati bahwa mobilnya sedang mengarah ke tepi jurang. Di Kota Kembang, Bandung terdapat Taman Maluku yang cukup tersohor karena adanya patung Pastur Verba